Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan juga teman-teman. Pada mata kuliah struktur perkembangan hewan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Yudika Nurmawati Tunisa, Lina Hakim, dan Prahesti Sofia akan memaparkan materi yang berjudul gametogenesis atau spermatogenesis dan oogenesis. Langsung saja kita masuk pada materi. Adapun cakupan materi pada pertemuan kali ini yaitu spermatogenesis dan oogenesis atau yang lebih dikenal dengan gametogenesis, sperma dan telur atau ovum, serta proses transport gamet dalam saluran reproduksi. Yang pertama ada spermatogenesis dan oogenesis atau gametogenesis. Gametogenesis ini merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin, yang mana merupakan perkembangan dari sel germinal diploid 2N yang akan menjadi kelamin atau ovum dan spermatozoa dengan haploid atau N yang disebut atau biasa dikenal dengan oogenesis dan spermatogenesis. Sel gamet sendiri terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan pada testis dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan pada ovarium. Gametogenesis ini terbagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama yang kita bahas adalah spermatogenesis. Spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sel spermatozoa atau sel tunggal spermatozon yang terjadi di dalam organ kelamin gonad jantan yaitu testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Proses ini melibatkan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis, di mana spermatogenesis akan menghasilkan 4 sel sperma yang haploid. Di sebelah kanan ini adalah gambar dari proses-proses spermatogenesis yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, di sini adalah tahap proses spermatogenesis yang mana dibagi menjadi 3, yaitu spermatositogenesis, spermiogenesis, dan juga spermiasi. Pada tahap spermatositogenesis ini terjadi proses pembelahan sel dari spermatogonium menjadi spermatid. Tahap ini dipengaruhi oleh sel Sertoli, yaitu sel yang memberi nutrisi kepada spermatogonia sehingga dapat berkembang menjadi spermatosit. Tahap berikutnya adalah spermiogenesis. Peristiwa ini merupakan peristiwa perubahan spermatid yang menjadi sperma dewasa. Spermiogenesis ini terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu selama 2 hari dalam pembentukannya. Yang selanjutnya adalah proses spermiasi. Peristiwa pelepasan sperma dewasa dari sel Sertoli menuju tubulus seminiferus dan selanjutnya akan menuju epididymis. Adapun hormon-hormon utama yang berperan dalam proses spermatogenesis diantaranya adalah hormon LH. Hormon LH ini merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Ada hormon testosteron sendiri mempengaruhi sel Sertoli dengan cara meningkatkan tingkat responsivitasnya terhadap FSH dan secara simultan akan menghambat sekresi LH dengan cara mekanisme umpan balik negatif melalui poros hipotalamo-hipofiseus. Selanjutnya ada hormon FSH yang mana menghasilkan ABP atau androgen binding protein dengan mengontrol pematangan epitelium germinal dengan mempengaruhi langsung sel Sertoli dan mengindeksi sel Sertoli untuk memproduksi protein yang akan memacu spermatogonium untuk memulai proses spermatogenesis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi spermatogenesis adalah adanya bahan beracun dan juga pengaruh nutrisi. Adanya bahan beracun ini pada umumnya sel germinal epitelium ini sensitif terhadap kondisi panas, terutama pada perkembangan spermatid. Sedangkan pengaruh radiasi panas selain pada perkembangan spermatid juga pada pembelahan spermatogonium. Apabila testis rusak, maka masih ada spermatozoa yang berada pada epididymis. Waktu spermatozoa berada di epididymis ini selama 2-5 hari. Sebagian besar spesies waktu maturasi di epididymis ini kurang lebih
kurang dari 5 hari. Jika spermatozoa abnormal, bukannya dipengaruhi saat di epididymis ya, tetapi akan dipengaruhi saat spermatozoa yang merupakan akibat dari stres beberapa minggu yang lalu dari orang tersebut. Kemudian ada pengaruh dari nutrisi, di mana defisiensi makanan yang spesifik ini berpengaruh pada efisiensi reproduksi yang kemudian meliputi siklus estrus atau kebuntingan. Produksi susu dan sifat keibuan adalah dampak panjang dari kekurangan energi pada betina, sedangkan pada jantan sendiri adalah kemampuan di dalam mengawini. Juga penurunan berat badan dampaknya sangat besar apabila sebelum pubertas ini dibandingkan setelah pubertas. Selanjutnya ada proses oogenesis. Oogenesis sendiri merupakan proses pembentukan sel telur atau yang sering kita kenal dengan ovum, di mana proses ini terjadi dalam ovarium. Bakal sel-sel telur yang disebut oogonia tunggal atau oogonium ini melibatkan pembelahan mitoksis dan juga meiosis, sama seperti pada proses spermatogenesis. Oogenesis ini menghasilkan satu ovum yang bersifat haploid dan fertil serta 3 badan kutub polar yang steril. Nah, pada bagian sebelah kanan ini merupakan gambar dari proses-proses oogenesis. Selanjutnya ada tahap oogenesis sendiri, terdiri dari tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Nah, pada tahap penggandaan ini, sel primordial mengalami pembelahan mitosis untuk membentuk oogonia atau sel tunggal oogonium yang bersifat diploid. Pada tahap pertumbuhan terjadi pada ovarium bayi. Pada tahap pertumbuhan oogonium ini mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer atau diploid. Nah, pada tahap pematangan ini terjadi pada masa puber, yang mana terjadi perubahan hormonal dalam tubuh anak perempuan. Perubahan tersebut biasanya mengakibatkan oosit primer membelah secara meiosis 1 yang menghasilkan oosit sekunder dengan ukuran besar dan badan polar 1 dengan ukuran kecil. Adapun hormon-hormon utama yang berperan dalam proses oogenesis yaitu ada hormon hipotalamus, hormon LH, dan hormon FSH. Pada hormon hipotalamus sendiri akan menghasilkan hormon GnRH atau gonadoprotein releasing hormone yang menstimulasi hipofisis untuk mensekresikan hormon FSH atau follicle stimulation hormone dan LH atau luteinizing hormone. FSH dan LH ini akan menyebabkan terjadinya sekresi hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh wanita. Selanjutnya ada hormon LH yang akan merangsang korpus luteum untuk menghasilkan hormon progesteron dan merangsang terjadinya ovulasi. Selanjutnya ada hormon FSH yang nantinya akan merangsang ovulasi dan memicu folikel untuk membentuk estrogen yang memacu perkembangan dari folikel itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pembahasan sperma dan telur atau yang sering kita sebut ovum. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang yang kedua, tentang sperma dan telur ovum. Sperma merupakan sel kelamin jantan yang memiliki panjang keseluruhan 50-60 mikrometer. Dan berikut ini adalah gambar dari sel sperma, yaitu ada kepala. Bagian ini sperma mengandung suatu lapisan tipis sitoplasma, dan pada bagian leher bagian yang genting dan mengandung sentriol depan dan bagian depan filamen poros. Adapun bagian badan mengandung filamen poros mitokondria dan sentriol belakang berbentuk cincin. Lalu pada ekor terdiri dari 2 bagian utama dan bagian ujung fibril. Lalu telur ovum. Sel telur dalam bahasa Inggris ovum oocyte ova yang merupakan sel reproduksi atau gamet dan dihasilkan oleh ovarium pada organisme berjenis kelamin betina, hewan atau termasuk manusia. Juga tumbuhan yang menghasilkan sel telur. Sel telur pada tumbuhan terlindungi oleh sel telur pada tumbuhan terlindungi oleh bakal biji ovulum
Istilah ovulum juga dipakai bagi sel telur hewan yang masih muda. Pada manusia, sel telur berukuran garis tengah 145. Pada banyak hewan, sel telur dapat berbentuk oosit. Sel telur yang dibuahi oleh sel sperma akan membentuk zigot. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Silakan. Cakupan materi selanjutnya yaitu proses transport gamet dalam saluran reproduksi. Spermatozoa pada mamalia akan mengalami diferensiasi ketika mereka meninggalkan testis menuju epididymis. Epididymis sendiri merupakan komponen traktus reproduksi pria dengan tingkat spesialisasi yang tinggi dan berfungsi sebagai tempat transportasi, pematangan, dan penyimpanan spermatozoa. Dalam fungsinya, sebagai tempat sekresi dan absorpsi, epitelium epididymis menyediakan suatu lingkungan yang potensial untuk pematangan spermatozoa. Epididymis mamalia mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama, menyediakan suatu lingkungan mikro yang unik di dalam lumen ductus yang berfungsi membantu spermatozoa dari testikular yang masih belum matang menjadi sel-sel yang sepenuhnya fertil. Lalu selanjutnya, menyimpan spermatozoa yang sudah fertil dan poten di dalam kauda epididymis atau vas deferens hingga spermatozoa diejakulasikan. Spermatozoa meninggalkan testis dan selanjutnya memasuki epididymis sebagai gamet yang belum fungsional. Ketika spermatozoa mengalami transit di sepanjang epididymis, maka spermatozoa akan mengalami pematangan yang sangat dibutuhkan untuk menginduksi motilitas progresif dan kemampuan membuahi sel telur. Pematangan spermatozoa di dalam epididymis melibatkan adanya interaksi antara spermatozoa dengan protein-protein yang disintesis dan disekresikan oleh epitelium epididymis. Meskipun sejumlah penelitian sudah dilakukan oleh para ahli untuk mengetahui peristiwa molekuler dan biokimia pematangan spermatozoa di dalam epididymis, namun hingga saat ini proses tersebut belum dapat diketahui secara pasti. Sel germinal dalam testis juga memperoleh perlindungan dari adanya blood testis barrier. Menurut Cheng and Mork pada tahun 2012, blood testis barrier ini mencegah aliran paraselular biomolekul seperti air, elektrolit, ion, nutrien, hormon, dan molekul biologis. Hal ini disebabkan karena pada epitel seminiferous tidak dilalui pembuluh darah, pembuluh limfa, bahkan saraf yang mana ketiganya ada di bagian intersisial. Kesimpulannya adalah, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel gamet terdiri dari gamet jantan atau spermatozoa yang dihasilkan di testis dan gamet betina atau ovum yang dihasilkan di ovarium. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel spermatozoa atau sperma. Sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum. Spermatogenesis terjadi melalui tahap spermatositogenesis, spermiogenesis, dan spermiasi. Sedangkan oogenesis terjadi melalui tahap pertumbuhan, penggandaan, dan pematangan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk bahan rujukan dari materi kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.